Bapak Ibu, teman-teman kita yang ada di swasta, guru-guru di swasta berteriak ya. Teriakan itu tentu ditujukan kepada Pak Menteri yang baru, Mendikdasmen, Pak Abdul Muti ya. Apa yang diteriakan oleh teman-teman kita Bapak Ibu? Yang paling menonjol adalah dua menurut saya nih Bapak Ibu. Adalah kesempatan yang sama, ingin ada kesempatan yang sama ya terhadap seleksi di P3K. Yang kedua adalah kesejahteraan ya Bapak Ibu. Jadi ingin ada kesejahteraan yang memadai ya. Ingin ada kesetaraan ya dengan teman-teman yang ada di sekolah-sekolah negeri. Paling tidak itulah mungkin ya. Dan banyak hal sebenarnya yang tuntut ya oleh mereka terkait dengan pernasiban mereka yang ada di swasta. Lalu bagaimana penjelasan Pak Abdul Muti ya selaku Mendikdasmen? Oke, Bapak Ibu nanti silahkan disimak ya. Itu apa namanya informasinya. Untuk itu jangan di skip ya, silahkan ditonton sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Teriakan guru swasta sudah didengar ya oleh Pak Menteri ya Bapak Ibu. Jadi ini kabar gembira tentu ya. Perlu kita apresiasi ya pernyataan Pak Menteri ini bagaimana menanggapi banyaknya isu atau banyaknya pertanyaan, banyaknya kegamangan ya terutama teman-teman yang ada di swasta ya. Klik pendidikan, guru swasta terus meneriakan aspirasi dan harapan pasca dilantiknya Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, Bapak Ibu kita tahu bahwa teman-teman di swasta juga sama ya. Sama melaksanakan tugas sebagai abdi negara untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi ada hak yang sama sebenarnya Bapak Ibu. Nah, termasuk juga para guru agama di bawah naungan kementerian. Jadi selain teman-teman yang ada di swasta, juga guru agama nih ya, ikut meneriakan ya, menuntut keadilan terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Luar biasa. Oke, kesan diskriminasi yang terjadi selama ini membuat atau berawal saat isu tambahan gaji 2 juta hanya diberikan kepada guru ASN, PNS, dan P3K serta honorer yang sudah bersertifikasi kan begitu ya. Selama ini yang beredar gitu ya Bapak Ibu. Mereka menuntut nih gitu ya. Nah, secara otomatis hanya bagi guru yang bekerja di instansi pemerintah saja gitu Bapak Ibu gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, Mendikbud Abdul Muti dalam pernyataan terbarunya menyebut telah menyiapkan anggaran ya untuk peningkatan kesejahteraan guru bagi yang berstatus ASN maupun non ASN, tetapi tidak menyebutkan guru swasta sebagai prioritas pertama, sebagai prioritas penerima gitu ya. Itu tidak menyebutkan, hanya tidak menyebutkan saja. Prioritas utama justru diberikan kepada guru ASN maupun honorer yang sudah bersertifikasi. Salah satu guru swasta yang tidak dapat disebut namanya menyampaikan kepada klik pendidikan.id tentang adanya kesenjangan ini. Gitu. Nah, sebagai sesama guru yang berperan penting mencerdaskan kehidupan bangsa, semestinya mendapat perhatian dan hak yang sama. Betul, saya sependapat, saya sepakat. Bapak Ibu, baik itu yang ada di negeri maupun yang di swasta, ya, itu guru-gurunya kan sama-sama mencerdaskan bangsa gitu ya Bapak Ibu. Terlepas nanti dari bagaimana porsi tambahannya gitu ya, itu nanti ada di kewenangan kementerian, silahkan begitu Bapak Ibu. Nah, kamu yang anak bawang dari sekolah swasta mengabdikan sudah 16 tahun, wah luar biasa. Ini 16 tahun, ada yang lebih dari itu malah banyak ya Bapak Ibu. Jadi permasalahan yang sebenarnya sudah didengar oleh Pak Menteri dalam rapat kerja bersama Komisi 10 ya, juga menyinggung ya soal guru swasta gitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Oke. Pertama soal kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K yang masih berbenturan dengan regulasi yang masih perlu disinkronkan. Tuh Bapak Ibu. Jadi kendalanya katanya regulasi. Ya, jadi soal kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K yang masih berbenturan dengan regulasi yang masih perlu disinkronkan. Misalnya soal guru P3K memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan gitu Bapak Ibu ya. Kedua, terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ya, terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Kedua tuh ya. Nah, kemudian
Guru swasta akan berkesempatan mendapat tunjangan sertifikasi setara dengan PNS atau P3K dengan program Inpasing. Nah, kalau begitu nanti Inpasing diaktifkan lagi ya. Jadi Mendikdasmen mengatakan bahwa dalam waktu dekat Inpasing guru swasta akan segera dibuka kembali. Tuh kan, amin itu ya. Nah, soal Inpasing, saya intip anggaran 2024-2025 sepertinya akan ada. Saya sudah japri kepada Ibu Dirjen, nah, gitu. Jadi semoga apa yang didengar Media Sambil Muti terkait dengan nasib guru swasta ini dapat segera membawa dampak nyata. Jadi intinya begini Bapak Ibu, dari informasi yang saya sampaikan ini, intinya bahwa guru swasta tentu akan menjadi perhatian serius ya dari Pak Menteri. Yang pertama tadi terkait dengan keikutsertaan pada saat seleksi P3K. Jadi nanti regulasinya akan disinkronkan supaya tidak menjadi penghalang gitu, karena memang terbentur. Jadi kalau memang saat-saat ini misalnya nanti diteruskan saja ditabrak begitu regulasi, maka itu kan salah lagi. Sehingga nanti mungkin ada perbaikan atau ada perubahan regulasi yang memungkinkan guru-guru swasta bisa ikut ya seleksi P3K dengan syarat-syarat tertentu. Sebenarnya regulasi yang ada juga sudah ada ya, hanya tadi permasalahannya di gelombang pertama itu adalah prioritas ya. Dengan tadi kan prioritas itu tentu kan ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh begitu ya. Ya, untuk misalnya teman-teman honorer yang ex-THK 2 misalnya ya, seperti itu. Nah, ini juga menjadi PR ya bagi kementerian. Yang kedua terkait tadi dengan kesejahteraan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pemerintah kekeh gitu ya, atau tetap berkomitmen terhadap yang sudah bersertifikasi, maka bukan tidak mungkin tidak hanya guru di swasta, tetapi guru-guru yang ada di negeri pun yang belum sertifikasi ya sama saja nggak dapat gitu. Nah, kan tidak ada rasa keadilan. Nah, tinggal nanti porsinya bagaimana gitu. Contoh misalnya guru yang sudah bersertifikasi misalnya berapa gitu ya, kemudian yang belum bersertifikasi berapa, itu kan keadilan namanya ya. Ya, kita berdoa semoga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini betul-betul bisa mengakomodir semua keluhan ya, kemudian semua permasalahan-permasalahan ya yang sekiranya dibutuhkan kebijakan ya, dibutuhkan rasa keadilan ya dari pemerintah, supaya teman-teman ini tidak ada kecemburuan. Intinya begitulah gitu. Karena tugasnya sama, mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya bagikan ya. Terima kasih. Semoga tetap semangat ya teman-teman yang ada di swasta. Gak usah khawatir, saya pasti saya yakin Pak Menteri pasti mendengar keluh kesah ya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.